Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Qabilu aharras salami salaman daiman la yuhlikuhud dahru waz zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. First, let's thank to Allah who has given us some mercies and blessings so that we can meet in this place. Second, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided from the darkness to the lightness. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum di hadapan kita semua dengan judul Moderasi Beragama dalam Ruang Lingkup Kemajemukan Bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ibaratkan dalam sebuah bangunan, tentu jika kita ingin mencapai lantai kedua, hendaklah kita menaiki jenjang dari mulai anak jenjang yang pertama. Begitupun kali ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan moderasi beragama, hendaknya kita tahu apa itu moderasi sendiri. Moderasi diambil dari kata moderation yang memiliki arti pertengahan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diambil dari serapan kata moderat yang memiliki arti pertengahan atau di tengah-tengah. Jika disandingkan dengan kata beragama, maka memiliki arti berperilaku adil dalam beragama dan tidak condong ke salah satu arah. Nah, kita sebagai warga negara dalam suatu bangsa yang memiliki beribu kemajemukan, baik dari suku, ras, agama, bahkan budaya, tentu kita harus bersikap adil dalam segala aspek sosial kehidupan. Berbicara mengenai keberagaman, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dari ayat di atas, timbullah pertanyaan, apakah dalam konteks beragama semuanya harus dipukul rata? Baik beribadah, akidah, muamalah, hukum dan lain sebagainya? Pertanyaan ini Allah jawab pada akhir ayat. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Pada awal ayat Allah berfirman bahwa semua manusia diciptakan dalam berbagai bangsa, berbagai suku dan bermacam-macam ragamnya. Ini dapat dimaknai adalah hablum minan nas. Sedangkan pada akhir ayat Allah menjawab bahwa orang-orang yang mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa, yaitu adalah hablum minallah. Karena pada poin pentingnya adalah jika kita ingin dekat kepada Allah, tentu kita harus menjaga hubungan baik sesama makhluk. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Di dalam agama Islam ada yang disebut dengan tasamuh, atau dalam kata lain artinya adalah toleransi. Tasamuh ini boleh bahkan dianjurkan dalam agama Islam dalam rangka untuk menjaga hubungan baik sesama muslim. Tak hanya muslim saja, baik itu pun orang-orang non-muslim di luar sana, dengan adanya tasamuh atau toleransi akan mempererat hubungan antar persaudaraan. Misalnya, ada seorang teman sedang kecelakaan, dia berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, bahkan berbeda golongan. Akan tetapi, kita hendaknya sebagai muslim tentu membantunya baik dari bantuan material ataupun non-material. Nah, segala sesuatu pasti memiliki batasan, bukan? Sama halnya dengan toleransi atau tasamuh ini, juga memiliki batasan pastinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yaitu toleransi dilarang dalam hal akidah dan ibadah. Jika saja muamalah, tentu saja boleh, bukan? Jika kita berjual beli, jika kita berbicara, tidak ada agama yang melarang. Namun dalam akidah ataupun ibadah, Allah sangat mengharamkan toleransi akan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah. Saat ini, kata toleransi seringkali disalahgunakan. Kali ini kita dihadapkan dengan kasus-kasus. Salah satunya di mana suruhan ibadah disetarakan dengan hal-hal yang tidak-tidak. Dengan berlandaskan dalil-dalil kebebasan, dengan berlandaskan dalil-dalil toleransi, tapi meninggalkan dan melupakan pokok penting dari tasamuh itu sendiri. Pemikiran seperti ini inilah yang harus kita lanjutkan. Poin penting dari yang saya sampaikan kali ini adalah moderasi beragama hanya meminta kita untuk menyeimbangkan antara akhirat dan dunia, hanya meminta kita untuk menyeimbangkan antara negara dan agama. Karena pada dasarnya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.